Kakakku, Papua itu dekat sebelah mananya Jakarta ya? Kenapa harus ada Jakarta, biji? Kan itu jauh, Papua kan berada di Samudra Pasifik. Sedangkan Jakarta itu letaknya dekat Palestina ya kan? Saking dekatnya itu orang-orang Palestina kalau kena musibah, bantuan dari Jakarta itu cepat. Tapi kalau orang Papua yang kena musibah, sayang. Jangankan bantuan yang tiba itu militer. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali bersama saya di channel Liata Official. Ya, dalam video yang akan kita reaction ini tidak jauh-jauh dari pembahasan tentang suatu pernyataan yang sudah viral dan sudah beredar tentang persembahan Natal yang ingin disumbangkan ke Palestina. Dan dalam video ini karena memang tidak habis-habisnya tanggapan-tanggapan netizen dan juga beberapa orang-orang yang berpengaruh. Sampai-sampai Pace dari Papua pun angkat suara gitu soal hal ini. Bahkan ada juga dari Jerman. Dari Jerman sana, orang Indonesia yang ada di Jerman pun mereka buka suara. Oleh sebab itu mari kita tonton dulu video-video ini karena ada beragam dan nanti kita akan berkomentar sesuai dengan video-videonya. Oke, shalom dari Jerman teman-teman ya, selamat malam dari Jerman ya, mungkin di Indonesia saat ini sekitar jam 2 malam ya, subuh lah ya, menjelang pagi ya. Jadi saya membuat video ini teman-teman ya, sangat prihatin oleh statementnya Bro Marwarar Sirait ya, yang dimana bahwa di perayaan Natal ya, Natal Umum Nasional Indonesia tahun 2025, persembahan kasih atau kolekte itu akan disumbangkan atau diberikan ke rakyat atau ke negara Palestina. Ya. Nah, saya tergelitik dengan kondisi saat ini yang ada teman-teman ataupun orang-orang yang ada di Indonesia saat ini yang mencari kerja susah, yang kalau sudah tamat kuliah ataupun tamat SMA mencari kerja sangat susah. Kita lihat saudara-saudara kita yang di Papua masih banyak yang tidak punya pakaian seperti itu ya. Dan juga masalah-masalah yang saat ini ada masalah TPL di Sumatera ya, masalah banyak sekali yang harus keperuntukan kolekte itu ya. Nah, kalau menurut saya sebagai umat Kristiani ya harus speak up ya, harus berbicara tentang ini karena PK itu atau persembahan kasih itu ada itu tertulis di dalam kitab Bible orang Kristen ya. Karena saya pun sering membaca seperti itu ya teman-teman. Bahwa itu keperuntukannya untuk persembahan kasih itu untuk menjangkau jiwa ya. Untuk membantu pelayanan di dalam kekristenan. Baru kali ini saya mendengar bahwa persembahan kasih itu dipergunakan ke Palestina. Saya bukan tidak peduli dengan keberadaan umat manusia yang ada di Palestina sana. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengutamakan dulu saudara-saudara seiman. Kenapa tidak dialurkan dana itu ke Nigeria yang saat ini persekusi yang sangat merajalela di Nigeria saat ini teman-teman. Puluhan ribu dibantai, puluhan ribu di sana saat ini dipersekusi ya. Jadi menurut saya statement itu sudah statement yang benar-benar yang tidak pantas dibanggain ya, dan saya I don't have proud about him ya. Jadi menurut saya selama ini yang saya pantau ya, yang kita evaluasi dari luar teman-teman, bahwa ada persekusi di Indonesia terhadap minoritas. Si Bro Marwarar ini nggak pernah muncul ya. Aku kan melihat memantau dari sini waktu ada persekusi di Padang atau di Bukit Tinggi itu ya. Sorry nanti saya dikoreksi teman-teman ya. Dan juga persekusi yang ada di Cidahu, Sukabumi ya kan. Masih banyak lagi yang tidak saya sebutkan. Dan kemarin ada seorang buruh Batak juga yang ada mau mendirikan gereja di Binjai ya kan. Mereka sementara itu
sampai detik ini gereja itu tidak bisa dibangun karena belum dapat izin. Seperti itu loh teman-teman. Nah, saya bukan mau rasis di sini teman-teman ya, tapi persembahan kasih atau durung-durung ya, kalau bahasa Jerman ya, kolekte itu keperuntukannya untuk umat Kristen ya, untuk pelayanan di dalam umat Kristen itu. Ya, jadi itu bukan dipergunakan untuk masyarakat di Yaman atau di Mesir atau di Israel seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tolong teman-teman ya, video ini diposting ulang, dikirim-kirim ke teman-teman, dan juga ini saya himbau untuk teman-teman, saudara-saudaraku, saudara-saudariku yang ada di Indonesia ya, untuk open-minded masalah ini teman-teman ya. Dan saya bukan mau memprovokasi kalian ya untuk tidak menyetujui, tapi memang statement itu benar-benar itu perboden teman-teman ya. Jadi kalau perboden maksudnya tidak setuju ya. Jadi gitu teman-teman ya. Saya di sini berstatement bahwa semua yang diucapkan oleh Bro Marwarar itu sudah keterlaluan ya teman-teman ya, karena dia di situ menyebut umat Kristen seperti itu, umat Kristiani seperti itu ya. Jadi menurut saya beliau itu mewakili semua umat Kristiani yang ada di Indonesia, begitu loh ya. Kok seorang menteri bolehlah di situ dia sebagai ketua panitia lah ya, panitia Natal di situ ya. Apakah panitia Natal itu mengurusi kolekte, mengurusi persembahan ya? Nah ini kita harus smart teman-teman ya, be nice dan be smart teman-teman ya. Jadi tolong ini diposting ulang teman-teman ya. Video ini saya buat untuk pemerhati kita yang tinggal di luar negeri teman-teman ya. Jadi shalom teman-teman dari Jerman. Semoga kalian sehat-sehat di Indonesia teman-teman. Dan saya yakin dan percaya di perayaan Natal 2025 ini kita mau menutup di tahun 2025 dan kita akan menjelang tahun yang baru ya, 2026 ya teman-teman. Saudara-saudaraku yang ada di Indonesia, umat-umat Kristiani, sehat-sehat ya, dapat rezeki kalian di sana teman-teman. Kita harus bergandengan tangan selalu teman-teman ya. Dimanapun kita berada, kita dipersatukan oleh satu nama yang mulia, nama yang ajaib, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Thank you so much and God bless you teman-teman ya. Bye-bye. Ya, video ini ya, saya tahu ibu ini semenjak dia mengomentari atau berpendapat tentang Edis TV. Nah, dalam hal ini dia tadi mengutip air firman Tuhan harusnya mendahului saudara seiman yang ada di sekitar kita. Dan tadi dia menyinggung kenapa enggak kepada Nigeria dulu gitu loh. Dan ini kan berkaitan soal kemanusiaan. Ya sama juga, mereka juga di Nigeria ya terkait kemanusiaan juga loh. Jadi bagi ibu ini ya tetap dia enggak setuju. Mari kita tonton video berikut. Kakakku, Papua itu dekat sebelah mananya Jakarta ya. Kenapa harus ada Jakarta, biji? Kan itu jauh, Papua kan berada di Samudra Pasifik. Sedangkan Jakarta itu letaknya dekat Palestina ya kan? Saking dekatnya itu orang-orang Palestina kalau kena musibah, bantuan dari Jakarta itu cepat. Tapi kalau orang Papua yang kena musibah, sayang. Jangankan bantuan yang tiba itu militer. Nah ini ya, Pace dari Papua pun loh angkat bicara. Dia bilang ya dia sindir sebenarnya itu. Oh berarti kami dari Papua itu sangat jauh. Tapi Palestina itu dekat dengan Jakarta. Nah, ini sebenarnya kata-kata sindiran. Artinya mereka sebenarnya ada di samping. Tapi seolah-olah dianggap jauh. Karena seolah-olah diutamakan yang di luar sana. Tapi sedangkan di Papua sana banyak mereka yang masih memerlukan. Banyak mereka yang masih membutuhkan. Kita next lagi, masih ada lagi video berikutnya. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dan Saudara Marwarar Sirait yang adalah Ketua Panitia Natal tahun 2025. Dihebohkan umat Kristiani terkait dengan Anda sebagai Ketua Panitia Natal untuk tahun 2025 yang mencanangkan mungkin adalah Presiden atas usulan beberapa pembisik termasuk Anda. Saya mau sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto
Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bapak sudah tidak seperti yang diharapkan oleh umat Kristiani di awal. Bapak bukanlah seorang yang jago dalam sebuah pencapresan selama ini. Tetapi setelah umat Kristiani minoritas, doa lintas agama dan agama manapun dia telah berdoa buat Bapak, dan juga kalangan nasionalis dan juga kepartaian dan juga relawan, termasuk saya, Ketua Umum Relawan Prabowo Merah Putih, Bapak sampai kepada kursi presiden. Tapi belakangan ini Bapak mempolitisasi semuanya. Bapak berpidato di PBB terkait dengan dukungan ke Palestina, itu kebijakan Bapak. Tapi ketika Indonesia dalam konteks umat Kristiani merayakan Natal tahun 2025, Bapak telah menggiring umat Kristiani supaya seragam dengan Bapak, pro kepada Palestina dalam bentuk sumbangan dalam konteks kemanusiaan. Indonesia dalam keanekaragaman tetap menjaga kebinekaan. Masih banyak lagi yang harus dibantu umat yang tidak beragama Kristen di Indonesia. Kenapa harus terlalu jauh membantu Palestina? Politik Bapak, politik luar negeri, Palestina Bapak dengung-dengungkan, silakan. Tapi saya ingatkan kepada Bapak, saya berani bertanding dengan sebanyak-banyaknya orang-orang hebat menurut Bapak, menurut orang-orang dunia. Bapak tidak sampai kepada 2029. Saya ingatkan ini Bapak. Saya pastikan, saya Ketua Relawan Prabowo Merah Putih yang selama ini mendukung Bapak, Bapak tidak sampai kepada 2029. Marwaran yang mengatakan kita dukung Prabowo 2 periode, penjilat doa parah. Pak Marwaran, Anda penjilat. Jangan bawa-bawa umat Kristiani dalam perpolitikan luar negeri terkait dengan dukungan Palestina. Kalaupun kita mau membantu orang yang di luar agama Kristen, masih banyak orang di Indonesia yang membutuhkan bantuan umat Kristiani dalam bentuk kemanusiaan. Ngapain harus ke Palestina? Pendeta-pendeta juga ini, para tokoh agama yang ikut rapat ini, mentang-mentang Marwaran membantu donasi kepada Natal, digiringnya umat Kristiani kepada politik Palestina. Saya keberatan sebagai aktivis. Saya mau ingatkan, Marwaran Sirait penjilat, si Panggaron Torus Prabowo Subianto. Prabowo dari dulu si Panggaron. Saya kira Prabowo sudah berhenti jadi si Panggaron. Anda Marwaran tidak mewakili umat Kristiani. Anda hanyalah menggiring orang-orang yang adalah tokoh gereja yang merayakan Natal, bukan pendeta, tetapi umat Kristiani. Anda telah menggiring orang dengan kumpulnya para pendeta-pendeta untuk membantu Palestina. Jangan bawa-bawa uang Natal ke sana. Jangan Anda bantu perayaan Natal, tapi dengan itu Anda mengharapkan Anda harus didengar oleh umat Kristiani dan membantu Palestina. Ya, masih banyak umat yang non-Kristen yang mau kita bantu di Indonesia ini, mungkin mereka juga membutuhkan bantuan. Kenapa harus ke Palestina? Jangan giring Pak Presiden. Kalau Anda masih menggiring terus, ini sudah saya ingatkan Bapak, tidak sampai Bapak Prabowo kepada 2009. Silakan berkumpul ribuan orang-orang pintar, orang-orang berilmu, berani tanggung jawab saya. Bapak sebelum jadi presiden, Bapak udah saya tahu 58% dari Tuhan. Bapak mengingkari apa yang menjadi konsep minoritas selama ini. Bapak tidak pernah berbicara terkait dengan umat Kristiani yang selalu diganggu peribadatan. Bapak malah menggiring dengan Marwaran dana Natal untuk Palestina. Keberatan saya. Ya, keberatan saya. Keberatan. Presiden Prabowo tidak sampai kepada 2009. Silakan TikTok ini disimpan supaya tahu orang-orang bahwa Presiden Prabowo hanyalah presiden tersingkat setelah Habibie dan Gus Dur dan Megawati. Terima kasih. Ya, saudara, ini dari akun Perisai Kebenaran Nasional. Jadi kalau kalian cari di TikTok Kebenaran Nasional, Perisai Kebenaran Nasional, itu nama akun mereka. Dan Bapak ini kalian pasti sudah tahu lah. Dia juga menyuarakan, dan dia tadi tidak setuju juga, bahkan dia menyampaikan pendapatnya itu kepada Pak Prabowo supaya hal ini jangan diizinkan gitu. Karena masih banyak orang yang lebih membutuhkan yang di dekat kita. Walaupun mereka bukan orang Kristen, non-Kristen pun ada di sekitar kita yang masih membutuhkan. Dan saya juga cukup setuju dengan pernyataan Bapak ini. Mari kita lanjut. 27 miliar terkumpul hanya dalam waktu 10 menit. Sumbangan Natal nasional. Dan yang membuat terharu, Marwarar menyumbang 11 miliar dari kantong pribadinya.
Dan nanti uang persembahannya itu akan disumbangkan untuk adik kami Palestina. Nggak nyangka sebentar lagi Natal ya guys ya. Tapi Natal tak pernah afdol sebelum dapat ucapan dari orang spesial. Siapa orang spesialnya? Bang Haram. Biasanya Bang Haram akan buat spanduk isinya Haram mengucapkan Selamat Natal. Ya mudah-mudahan tahun ini Bang Haram nggak lupa ya. Ya, ini ya, abang ini jangan-jangan tadi yang menyumbang lebih besar itu jangan-jangan ada tujuan lain. Tapi kita nggak tahu lah. Kita lanjut pada video berikut. Persembahan Natal tahun 2025 akan diserahkan ke rakyat Palestina. Hah? Dengan alasan kemanusiaan. Hah? Gak salah tuh. Tolong Pak dikoreksi kembali Pak. Jangan hanya karena posisi Anda di tempat duduk Anda membuat suatu kebijakan buat Natal besar-besaran di Indonesia hanya untuk mengumpulkan persembahan dan akan diserahkan ke rakyat Palestina dengan catatan kemanusiaan. Hello Pak, emang hanya Palestina kah yang manusia di dunia ini? Saudara kami di Papua tidak manusia, orang hidup terlantar tidak manusia, yang masih hidup di kolong jembatan, yang peminta-minta, pengemis, yatim piatu, anak terlantar, tidak manusia. Heran. Hanya untuk kepentingan politik Anda membuat statement seperti itu. Mengalihkan persembahan ke negara Palestina. Yang itu bukan siapa-siapa kita. Tolong Pak, dicek kembali. Kami tidak sudi mendengar bahasa berikan persembahan Natal untuk Palestina. Karena Indonesia ini sangat membutuhkan hidup juga Pak. Membutuhkan makanan. Masih banyak yang tidak makan. Masih banyak yang tidak pakaian. Masih ada yang hidup di kolong jembatan. Jadi Pak, tolong sekali lagi di cross check kembali. Tapi kalau uangnya mau kau kasih sama Palestina silahkan dengan senang hati. Tapi jangan bawa-bawa Kristen dan jangan bawa-bawa persembahan Natal ke sana. Karena kami tidak terima Pak. Cukup. Sama juga ibu ini nggak setuju. Dan dengan ekspresinya tadi dia menyampaikan ya dia nggak setuju. Apa dengan keputusan hal ini. Bagi dia itu suatu hal yang memang yang nggak benar. Kita lanjut. Nanti persembahannya nanti dikumpulkan bagaimana diserahkan sama Pak Dubes Palestina yang kita akan undang di acara perayaan. Pak boleh nggak kalau duit persembahannya nggak usah dipakai buat bantuan kemanusiaan ke Palestina? Soalnya saya diajarin sama orang tua saya selalu bantu keluarga sendiri dulu baru bantu keluarga orang lain. Nah karena Bapak sebagai ketua panitia Natalnya kan Bapak orang Indonesia, Bapak rakyat Indonesia, berarti seluruh rakyat Indonesia itu keluarga Bapak. Kenapa Bapak nggak bantu keluarga Bapak sendiri dulu? Karena keluarga Bapak pun masih banyak yang butuh bantuan Pak. Masih banyak keluarga Bapak yang butuh makan, susah makan, masih banyak yang susah listrik, masih banyak yang susah air, masih banyak yang susah internet. Kenapa Bapak nggak bantu dulu keluarga Bapak, baru Bapak bantu keluarga orang lain? Makanya kadang-kadang Pak, kita harus berhikmat dalam mengambil keputusan ya begitu. Bukannya sok nasehatin, tapi ya karena saya dididiknya begitu dan mayoritas orang Kristen juga yang tadi Bapak bawa-bawa itu pasti dia lebih setuju buat bantuin orang yang ada di Indonesia dulu daripada keluar. Soalnya kita pun masih butuh bantuan Pak. Kalau misalkan nanti persembahannya ada 100 juta atau 1 M, kan lumayan Pak itu buat bantuin keluarga kita yang di area timur, yang ada di pedalaman. Kan mereka bersyukur banget tuh. Gitu sih Pak, ya. No offense, santai aja Pak, ini masukan aja, tapi terserah Bapak, karena kan Bapak ketuanya. Jadi keputusan semuanya di Bapak. Tapi saya yakin banyak banget orang Kristen di Indonesia ini yang setuju sama pendapat saya ini. Mereka akan lebih peduli sama keluarganya sendiri, yaitu Indonesia. Jadi gitu aja Pak, God bless you. Tadi abang ini memberikan contoh atau memberikan suatu ini ya contoh lah. Yaitu untuk memikirkan keluarga dulu baru memikirkan yang di luar sana, artinya mengutamakan yang di dekat baru di luar sana. Nah saudara yang terkasih, kesimpulannya secara umum ya dalam hal ini saya itu nggak tahu kenapa bapak ini yang si Raid ini kenapa dia mengambil keputusan seperti ini. Apakah ada motif lain atau mungkin ada tujuan-tujuan lain yang ingin dia gapai, atau karena murni dia betul-betul ingin memiliki rasa kemanusiaan itu dan juga mau membela teman-teman kita yang ada di Palestina di sana. Ya, mereka sedang mengalami penderitaan.
Tetapi kalau dia memiliki rasa kemanusiaan, harusnya dia memikirkan yang lebih daripada itu. Ada yang dekat, ada yang di Nigeria, kalau dia soal rasa kemanusiaan. Tapi saya takutkan jangan sampai, tapi semoga enggak lah. Jangan sampai ada hal-hal lain. Tapi saya sudah yakin bahwa orang-orang Kristen pun banyak yang enggak setuju. Banyak yang enggak setuju dengan Bapak ini. Walaupun apapun motifnya, apapun alasannya, banyak yang tidak setuju. Walaupun kita tahu, ya kita memang menjadi berkat bagi orang lain. Kita berbuat baik. Tetapi kalau kita berbuat baik, tapi ada yang lebih membutuhkan. Ada yang lebih membutuhkan, ya kenapa itu enggak diduluankan? Istilahnya begitu. Tadi ada beberapa contoh-contoh analogi yang diberikan oleh beberapa orang yang tidak setuju. Dan saya juga berpendapat demikian. Kemudian yang saya agak risih itu adalah kok uang persembahan Natal mau dibawa ke sana untuk sumbangan ke Palestina. Bukankah dalam agama Islam ada beberapa ustadz yang saya dengar bahwa katanya Natal itu haram. Mengucapkan selamat Natal maksudnya itu haram. Kata Abdul Somad, kalau mengucapkan selamat Natal itu artinya kita meyakini bahwa yang datang itu adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita mengimani, makanya haram. Nah, jadi dia setuju. Pertanyaannya, kalau memang haram itu yang namanya menyebutkan ya bukan artinya menyebutkan atau mengucapkan selamat Natal, ya berarti nggak haram dong dengan uangnya. Kenapa uang yang hasil dari persembahan dari Natal itu kok nggak haram? Kok jadi halal? Ya begitulah. Terkadang ya standar ganda itu digunakan juga dalam hal seperti ini. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Kalau ada yang mungkin gak setuju, ya silakan komen di bawah. Nanti kita bisa menanggapi, saya juga bisa memberi alasan kenapa. Kalian bisa berkomentar di kolom komentar. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan semoga nanti Natal nasional yang akan dilaksanakan supaya dapat terlaksana dengan baik. Dan mereka semua panitia dan terlibat dalamnya supaya ditolong oleh Tuhan. Dan mengambil keputusan-keputusan dengan bijaksana lah. Supaya juga berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.